Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan mulai belajar lagi ya. Tapi sebelum itu, yuk kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Hari ini kita akan membahas dua materi. Nah, materi pembelajaran hari ini yang pertama yaitu kewajiban menjaga kebersihan lingkungan yang ada di halaman 164, lalu akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan yang ada di halaman 170, dan soal cerita waktu sebelum dan sesudah waktu yang ditentukan. Nah, nanti di sana kita akan membahas contoh soalnya. Selanjutnya, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Ada di halaman 164. Boleh dibuka sekalian ya bukunya ya. Nah, kita semua memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. Nah, ini sebuah kewajiban bagi kita ya. Artinya harus kita lakukan. Nah, kita dapat melakukan upaya agar lingkungan di sekitar kita terjaga. Salah satunya yaitu mengurangi dan mendaur ulang sampah agar lebih bermanfaat. Adapun beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dan mendaur ulang sampah antara lain sebagai berikut. Pertama, Ibu akan sampaikan dulu beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk mendaur ulang sampah. Yang pertama yaitu bisa dibuat kerajinan tangan seperti membuat tas, dompet. Nah, ini tentunya untuk bisa dilakukan oleh yang ahli. Nah, kita bisa memberikan kemasan-kemasan kopinya saja untuk mereka. Nah, lalu bisa mereka buat. Lanjut, yaitu kerajinan seperti di sekolah nih. Seperti kemarin kita membuat tempat pensil dari bahan bekas seperti kaleng, seperti itu ya. Nah, di sini ada kardus, di sini ada sedotan, terus stick ice cream, terus ada juga ini dari botol minuman. Nah, ini bisa menjadikan manfaat juga bagi kita, mau disimpan di ruangan, kamar ataupun di ruang keluarga. Jika kalian mau atau berkenan untuk membuat kerajinan seperti ini. Jika tidak, boleh kalian berikan kepada yang biasa membuatnya. Lalu yang terakhir, kalian bisa mengumpulkan sampah plastik seperti botol, seperti ini nih. Seperti yang Bapak ini lakukan. Nah, tahu nggak? Kalau kita bisa mengumpulkan seperti ini, kita bisa dapat uang loh. Nah, dengan cara apa? Kita mengumpulkan botol-botol plastik ini lalu kita setorkan ke bank sampah terdekat. Jadi nanti di bank sampah itu mereka akan mengelola sampah dan mendaur ulang kembali. Seperti itu. Jadi bermanfaat kan jika kita bisa mendaur ulang sampah. Selanjutnya yaitu mengurangi sampah dan tertib membuang sampah. Nah, di sini upaya untuk kita mengurangi sampah dan untuk tertib membuang sampah antara lain. Pertama, kita bisa menggunakan botol minum yang biasa kita bawa sehari-hari. Ya, bawa botol minum sendiri. Jadi tidak membeli minuman kemasan atau biasanya ada boba seperti itu ya. Bawa botol sendiri ya agar lebih ramah lingkungan dan mengurangi produksi sampah, khususnya yaitu plastik ya. Selanjutnya yaitu menggunakan tas belanja seperti ini. Jadi tas seperti ini, tas belanja yang biasa ditawarkan di supermarket itu bisa digunakan berulang kali. Tidak seperti kantong plastik pada umumnya hanya bisa digunakan beberapa kali saja. Bahkan hanya 1 kali pakai. Jadi dapat
menimbulkan permasalahan baru. Tapi jika kita belanja menggunakan tas seperti ini, tas yang bisa dipakai berulang-ulang kali, maka kita akan bisa mengurangi sampah. Seperti itu. Lalu di sini kita harus tertib membuang sampah. Di sini adalah upaya untuk kita menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kalian tahu nggak sih, tempat sampah itu sebetulnya ada berbagai macam. Ada 3 macam ya. Yang pertama yaitu tempat sampah B3, disebutnya adalah B3, yaitu barang beracun dan berbahaya. Seperti beling, ya, kaca, pecahan kaca, dan lain sebagainya yang berbahaya. Lalu di sini ada sampah non-organik disebutnya ya. Nah, di sini isinya itu seperti sampah plastik, lalu sedotan, botol minuman, kaleng, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ini adalah sampah organik. Nah, sampah organik ini adalah sampah yang mudah terurai, jadi tidak akan menumpuk. Itu artinya sampah ini mudah diuraikan dan tidak akan membuat lingkungan kotor jika kita membuang sampah pada tempatnya. Lalu, kenapa sih kok bisa dibeda-bedakan seperti ini? Pertama, kenapa kita dibedakan? Karena di sini seperti contohnya sampah non-organik, di sini ada sampah plastik. Nah, sampah plastik ini yang sudah dipilah-pilah itu disetorkan kepada bank sampah juga. Untuk apa? Untuk didaur ulang kembali dan untuk disetorkan ke pengepul sampah. Jadi, jika kita membuang sampah pada tempatnya, itu akan menjaga kebersihan lingkungan. Pastinya ya. Lalu di sini akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ada juga nih akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan. Apa saja? Yang pertama, coba lihat di sini ya. Ibu menempelkan beberapa gambar akibat kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini kenapa sampah bisa mengalir ke lautan? Kenapa? Hayo, di sini juga nih sampai melukai hewan-hewan laut seperti ini. Ada ikan paus, penyu yang terjaring juga. Nah, di sini kita kan sedih ya melihat binatang-binatang ini mati begitu saja hanya karena sampah plastik yang kita buang sembarangan. Nah, jika kita membuang sampah pada tempatnya, otomatis sampah yang kita buang itu akan ada di bank sampah, tidak akan berserakan di laut seperti ini. Ya, jadi tidak akan mengotori dan juga tidak akan membahayakan hewan-hewan laut seperti itu. Banyak sekali akibat jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Selain menimbulkan bibit penyakit, juga menimbulkan banjir seperti ini. Nah, jika kita membuang sampah sembarangan, otomatis saluran air akan tersumbat dan menimbulkan banjir. Nah, banyak sekali kan akibat yang bisa dirasakan oleh makhluk hidup jika kita tidak membuang sampah pada tempatnya dan tidak bisa menjaga lingkungan. Jadi, mulai dari sekarang, yuk kita mulai dari diri sendiri untuk menjaga lingkungan kebersihan di sekitar kita dengan cara membuang sampah dan membersihkan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita, kerja bakti, dan sebagainya. Ya, kita sedih kan kalau melihat hewan-hewan laut seperti ini yang dilestarikan malah mati begitu saja. Jadi kita mulai ya untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya, oke? Selanjutnya adalah soal cerita waktu sebelum dan waktu sesudah yang ditentukan. Nah, di sini ada di halaman 168. Coba bisa kalian buka bukunya ya. Di sini kalian harus mengingat rumusnya ya. Rumus untuk menentukan waktu sebelum dan waktu sesudah. Kalau kemarin kita membahas tentang waktu mulai, waktu selesai, dan lama kegiatan. Kalau sekarang kita membahas tentang menentukan waktu sebelum dan waktu sesudah. Rumusnya untuk waktu sebelum yaitu waktu sesudah dikurangi lama waktu. Lalu untuk menghitung
waktu sesudah itu dengan cara waktu mulai ditambah lama waktu. Kita langsung ke contoh soal ya. Di sini, Kakak Jonas menanam biji kacang hijau dengan media tumbuh kapas basah. Nah, biji kacang hijau ini akan mulai tumbuh dan berkecambah setelah 5 hari ditanam. Jika kakak menanam biji kacang hijau pada hari Rabu, hari apakah kacang hijau yang kakak tanam mulai berkecambah? Nah, di sini kita harus tahu kata kuncinya nih. Di sini setelah 5 hari ditanam ya. Lalu kakak menanamnya itu pada hari Rabu. Nah, yang ditanyakan kapan biji itu mulai berkecambah? Kita langsung di penyelesaiannya kita bahas. Nah, di hari setelah 5 hari setelah hari Rabu itu ada hari apa kira-kira ya? Kita hitung. Setelah hari Rabu itu ada hari Kamis, lalu hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa dan seterusnya. Nah, kita mau cari setelah 5 hari ditanam, apakah mulai berkecambahnya pada hari apa? Nah, mulai dari hari Rabu kita hitung ya. 5 hari setelah hari Rabu, berarti setelah hari Rabu itu hari Kamis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 hari setelah hari Rabu yaitu hari Senin. Jadi 5 hari sesudah hari Rabu itu kan hari Senin. Maka dari itu kacang hijau yang kakak tanam mulai berkecambah pada hari Senin. Jadi jawabannya hari Senin ya. Jadi kita kalau misalkan mau pertanyaannya itu tentang tanggal atau tahun atau bulan, kita gunakan kalender ya. Kalau misalkan tentang hari, kita sudah tahu lah untuk hari itu ada 7 ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi tinggal kalian hitung seperti ini. Oke, untuk lebih detailnya nanti kita dilanjutkan melalui tatap muka virtual. Oke, cukup sekian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.